Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jelang mudik Natal dan Tahun Baru, lebih dari 50% tiket kereta api masih tersedia. Sampai saat ini, ketersediaan tiket untuk keberangkatan antara tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 dari stasiun Gambir dan Pasar Senen masih sekitar 390.000 tiket untuk berbagai tujuan. Berdasarkan data terbaru dari PT KAI Daob 1 Jakarta, masih ada 390.000 tiket dari stasiun Gambir dan Pasar Senen yang dapat dipesan calon penumpang ke berbagai kota tujuan. Beberapa hari sebelumnya tercatat tiket keberangkatan per hari dari stasiun Pasar Senen terdapat sebanyak 11.000 tiket. Namun di hari pertama periode mudik Natal Tahun Baru, yakni 19 Desember 2024, tiket keberangkatan meningkat cukup signifikan, yakni di angka 13.000 tiket. Adapun tanggal-tanggal favorit yang menjadi pilihan calon penumpang untuk berangkat, yakni mulai tanggal 20 hingga 25 Desember 2024. Di Surabaya, Jawa Timur, selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya menyediakan 436.000 tiket dan hingga saat ini 167.000 tiket telah terjual. Selama libur Nataru, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Puncak arus mudik libur Nataru di wilayah Daob 8 Surabaya diprediksi terjadi pada tanggal 21 Desember nanti. 67.733 tiket kereta api jarak jauh pada masa libur Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 telah terpesan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Kepadatan tertinggi. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami peningkatan arus kendaraan roda 4 sebesar 30%. Peningkatan ini terutama untuk truk angkutan logistik dan barang. Peningkatan karena adanya aturan pemerintah soal pembatasan kendaraan pada libur Nataru. Pembatasan angkutan barang akan berlaku tanggal 20 hingga 24 Desember, 26 hingga 29 Desember, dan 1 Januari 2025. Pelabuhan Ketapang telah menyiapkan 57 kapal feri untuk mengangkut penumpang lintas Jawa Bali. Fasilitas kantong parkir telah disiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Kami juga mendapatkan surat edaran dari surat keputusan bersama 3 menteri bahwa ada pembatasan kendaraan barang, khususnya untuk yang barang-barang sifatnya konstruksi. Dimulai pada tanggal 20 Desember sampai dengan 5 Desember. Jadi yang diprioritaskan adalah kendaraan kecil atau kendaraan mobil pribadi, tapi untuk kendaraan barang yang di luar prioritas khusus sembako maupun bahan bakar tidak dapat prioritas, sehingga nanti mengikuti aturan dari SKP 3 Menteri pembatasan tersebut jam-jamnya akan ditentukan mulai tanggal 20 Desember sampai tanggal 5 Januari. Informasi soal ketersediaan tiket kereta api akan disampaikan dua jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya di Stasiun Pasar Senen dan Alfian Rahman di Stasiun Gubeng, Surabaya hingga siang hari ini. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi di Stasiun Pasar Senen hingga siang hari ini, di mana kalau tadi kami lihat memang sudah banyak calon penumpang yang memadati Stasiun Pasar Senen sejak pukul 6 pagi tadi kurang lebih, dan memang tidak berhenti. Ada banyak sekali calon penumpang yang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen ini, dan tadi kami juga sudah sempat berbincang dengan petugas setempat dari pihak PT KAI. Ini mengatakan memang di tanggal 19 Desember 2024 ini sesuai dengan prediksi dari PT KAI sendiri, memang ini diperkirakan sebagai periode awal untuk libur mudik Nataru, yang dimana bukan lonjakan maksud kami, tapi menjadi periode awal atau tanggal pertama yang akan meningkat begitu untuk tiket keberangkatannya. Dan terbukti kalau beberapa hari kemarin ini dikatakan hanya ada sebanyak 11.000 tiket keberangkatan per harinya. Per 19 Desember hari ini ada sebanyak 13.000 tiket keberangkatan yang akan melakukan perjalanan keluar kota dari Stasiun Pasar Senen sendiri. Dan berdasarkan info yang kami terima juga melalui rilis dari PT KAI sendiri, ini memang mengatakan bahwa untuk
berdasarkan data penjualan tiket per 18 Desember 2024 kemarin, ini diprediksi untuk puncak penjualan tiket jelang Nataru ini ada di tanggal 24 Desember 2024 untuk tiket penjualannya. Diperkirakan penjualan tiket ini akan mencapai 76% kurang lebih. Dan kalau kita lihat sekarang apakah masih ada tiket tersedia, jawabannya masih ada, di mana kalau beberapa hari kemarin dibilang ini masih ada sekitar 57% tiket yang tersedia, tapi ini sudah mulai berkurang per data yang sudah diupdate dari tanggal 18 Desember 2024 kemarin, dikatakan ada sisa tiket tersedia sebesar 53,6%, yang dimana ada sebanyak 390.000 tiket lagi yang dapat dibeli oleh para calon penumpang. Dan kalau mungkin kita juga melihat ada berapa banyak kapasitas kursi atau bangku yang disediakan oleh PT KAI sendiri untuk perjalanan kereta api jarak jauh, ini tersedia sebanyak 744.082 kursi, yang dimana perharinya PT KAI ini siap untuk menampung sebanyak 41.338 kursi. Dan kalau berbicara terkait kapan sebenarnya lonjakan keberangkatan akan terjadi, kalau berdasarkan pernyataan dari pihak PT KAI, kami juga sempat berbincang dengan Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, ini memang memperkirakan lonjakan pertama akan terjadi beberapa hari menjelang hari Natal, yang dimana sekitar tanggal 21 atau tanggal 22 hingga 24 Desember ini. Dan lonjakan kedua untuk keberangkatan diperkirakan beberapa hari menjelang tahun baru, yakni sekitar tanggal 28 Desember. Dan untuk perjalanan mudik Nataru ini memang akan berlangsung dari tanggal 19 Desember 2024 hari ini sampai tanggal 5 Januari 2025, yang diperkirakan ada sebanyak 18 hari jadwal keberangkatan kereta api yang akan terjadi dari baik itu stasiun Pasar Senen atau stasiun Gambir, begitupun juga dari kota lain yang menuju ke Jakarta. Kemudian apakah dari PT KAI sendiri ini sudah mengantisipasi apabila ada lonjakan keberangkatan begitu? Kalau dari stasiun Pasar Senen ini memang PT KAI sudah mengantisipasi adanya kereta api tambahan, yakni untuk di stasiun Pasar Senen dipersiapkan 5 kereta api tambahan per harinya, kemudian untuk di stasiun Gambir dipersiapkan ada sebanyak 9 kereta api tambahan per harinya, dan untuk di stasiun Kampung Bandan ada 1 kereta api tambahan. Dan mungkin Anda saudara yang saat ini sedang menonton Kompas TV tapi belum membeli tiket perjalanan mudik untuk Nataru, silakan Anda berpikir lagi, karena kayak saya katakan tadi, sisa tiket ini ada sebesar 53,6%. Jika Anda ingin membeli tiket untuk perjalanan mudik Nataru, silakan bisa membeli melalui aplikasi resmi dari Akses by KAI, atau bisa membeli tiket melalui kanal resmi lainnya yang sekiranya bekerja sama dengan PT KAI. Atau mungkin kalau Anda memang tidak sempat untuk membeli secara online begitu, para calon penumpang ini bisa membeli langsung di stasiun, baik itu stasiun Pasar Senen ataupun di stasiun Gambir di loket pemesanan tiket. Kembali ke studio Juno. Terima kasih rekan Audrey Zevanya dari stasiun Pasar Senen. Lalu kita bergeser ke stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Alfian Rahman. Alfian, untuk saat ini bagaimana para penumpang yang masih mencari tiket untuk liburan Natal dan Tahun Baru? Lalu seperti apa cara untuk pembelian tiket dan bagaimana juga dari PT KAI untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait bagaimana cara penumpang untuk mendapatkan tiket ini berbagai macam cara, termasuk salah satunya melalui aplikasi daring yang telah disiapkan oleh PT KAI sendiri, yaitu KAI Akses. Pantauan kami di stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di stasiun Gubeng Surabaya. Dari Kamis tadi sudah mulai ramai lancar begitu penumpang, baik yang turun maupun yang datang ke stasiun Gubeng Surabaya. Namun sekali lagi berdasarkan data atau informasi yang kami dapatkan dari Humas Daob 8 Surabaya menunjukkan bahwa dari 436.000 lebih tiket yang disediakan selama momen libur Natal dan Tahun Baru yang akan berlangsung
berlangsung atau yang tengah berlangsung mulai dari hari ini 19 Desember dan selesai nanti tanggal 5 Januari 2025, baru sekitar 40% dari tiket yang disediakan tersebut yang sudah laku terjual atau sudah dibeli oleh para pelanggan dan penumpang, atau sekitar sebanyak 167.000. Dengan kata lain, untuk bagi para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan moda transportasi kereta api melalui berbagai wilayah stasiun di wilayah Daup 8 Surabaya, ini masih tersedia sekitar 60% dari ketersediaan tiket kereta api Nataru, yaitu sekitar 290.000 lebih tiket yang disediakan. Kalau kita merinci lebih jauh, Juno dan juga saudara, ada beberapa rincian terkait penumpang yang datang ataupun yang berangkat dari stasiun di wilayah Daup 8 Surabaya, seperti di stasiun Surabaya untuk keberangkatan sendiri sejumlah 45.281 orang penumpang, stasiun Pasar Turi sebanyak 45.150 penumpang, stasiun Malang sebanyak 37.000 sekian. Sementara untuk kedatangan di beberapa stasiun di wilayah Daup 8 Surabaya ini juga didominasi dari ketiga stasiun tersebut, seperti stasiun Gubeng sebanyak 44.000, stasiun Pasar Turi sebanyak 44.663 dan juga stasiun Malang sebanyak 32.996. Untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang di masa momen libur Natal dan Tahun Baru ini juga KAI Daup 8 Surabaya telah menyiapkan berbagai keamanan begitu yang dibantu oleh polisi dan juga TNI, termasuk juga tambahan dari petugas servis mobile di wilayah masing-masing stasiun yang ada. Kalau kita lihat dari data yang telah disampaikan hingga pagi tadi ini, rata-rata penumpang ini memilih di tanggal 20, tanggal 21 dan juga tanggal 22 untuk proses mudik atau libur di Nataru ini, dengan rata-rata tujuan favorit seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, termasuk juga Banyuwangi, Juno. Baik, terima kasih rekan Alfian Rahman dari Stasiun Gubeng, Jawa Timur, dan juga sebelumnya ada rekan Audrey Zevanya dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.